Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau bisa kita sebut dengan SPLDV. Sebelum masuk ke materi, Ibu mempunyai sebuah hadis. Nah, di mana hadisnya? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, harus diterapkan nih dalam benak kita bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Nah, jadi kita harus bisa menggunakan waktu belajar kita dengan sebaik-baiknya. Persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing sama dengan 1. Nah, bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C, dengan syarat A, B, C-nya adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0 dan B tidak boleh sama dengan 0. Dan selanjutnya, sistem persamaan linear dua variabel atau sering kita sebut dengan SPLDV yang merupakan pasangan dua persamaan linear dua variabel yang ekuivalen. Nah, dengan bentuk umum AX plus BY sama dengan P dan CX plus DY sama dengan Q. Nah, dengan syarat ABCD PQ adalah bilangan real dan ABCD tidak boleh sama dengan 0. Dalam menyelesaikan SPLDV ada 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi dan substitusi atau bisa kita sebut dengan metode gabungan. Nah, yang terakhir, yang keempat ada metode grafik. Cara pertama dalam menyelesaikan SPLDV itu yaitu cara eliminasi. Nah, di sini Ibu sudah punya soal X plus 3Y sama dengan 1 dan 2X min Y sama dengan 9. Nah, karena ini merupakan cara eliminasi, nah pertama kita harus eliminasi variabel X-nya dulu. Nah, karena eliminasi variabel X berarti kita fokus ke variabel X-nya saja. Nah, di situ kita cari KPK dari 1 dan 2. Nah, karena KPK dari 1 dan 2 adalah 2, nah berarti kita buat variabel X ini menjadi 2X. Nah, karena di sini ada 2X, berarti ini dikalikan 1. Nah, untuk yang ini, gimana caranya biar hasilnya sama dengan 2? Kan tadi KPK 1 dan 2 adalah 2. Nah, gimana caranya biar jadi sama dengan 2? Maka variabel ini dikalikan 2. Nah, atau misalkan lebih gampangnya, kita bisa langsung aja dibalik. Kayak misalkan kalau ini 1, berarti yang ininya dikali 2 yang bawah. Kalau misalkan ininya 2, berarti dikali 1 dari sini. Nah, itu bisa lebih mudah. Nah, terus kita jumlahkan semuanya dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2X. 3 dikali 2 sama dengan 6Y. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, yang bawah juga sama. 2 kali 1 sama dengan 2X. Negatif Y kali 1 negatif Y. 9 kali 1 sama dengan 9. Nah, karena kita sedang mengeliminasi variabel X, berarti kita buat si X ini sama dengan 0, maka caranya dengan dikurangi 2X kurangi 2X sama dengan 0. Nah, sekarang 6Y dikurangi negatif Y, nanti bisa kita tulis 6Y dikurangi negatif Y, maka sama dengan 6Y ditambah Y sama dengan 7Y, sama dengan 2 dikurangi 9 adalah negatif 7. Jadi Y sama dengan negatif 7 per 7. Y sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita peroleh Y-nya adalah negatif 1. Nah, kedua, setelah mengeliminasi variabel X, sekarang kita eliminasi variabel Y-nya. Maka kita fokus ke variabel Y-nya saja. Nah, lalu kita cari KPK dari 3 dan 1 adalah 3. Nah,
KPK 3 dan 1 adalah 3. Berarti kita buat di sini tuh biar si Y-nya itu sama dengan 3Y. Nah, karena ini udah 3Y, berarti ini dikali 1. Nah, gimana caranya biar si Y ini adalah 3Y, maka dikali 3. Nah, atau gampangnya, cara gampangnya kayak tadi tinggal dibalik aja, karena ini udah 3, berarti dikali 1 dari sini. Nah, karena ini 1, biar jadi 3, maka kali 3 juga dari sini. Dibalik ya. Nah, maka X kali 1 adalah X. 3Y kali 1 adalah 3Y. 1 kali 1 dengan 1. Nah, selanjutnya bawah 2 kali 3 sama dengan 2X kali 3 sama dengan 6X. Negatif Y kali 3, maka negatif 3Y. 9 kali 3 adalah 27. Nah, karena ini eliminasi variabel Y, berarti kita harus buat Y-nya itu menjadi sama dengan 0. Nah, gimana caranya 0? Karena di sini udah negatif 3Y, nah nggak mungkin di sini dikurangi. Kenapa? Karena kalau misalkan dikurangi, maka 3Y kurangi min 3Y akan menjadi 6Y. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan operasi penjumlahan. Sekarang 3Y ditambah negatif 3Y, maka hasilnya adalah 0. Lalu X ditambah 6X sama dengan 7X. 1 ditambah 27, maka jadi 28. Maka X sama dengan 28 dibagi 7 sama dengan X-nya adalah 4. Nah, maka kita dapat X-nya sama dengan 4. Nah, maka himpunan penyelesaiannya tadi kan Y-nya sama dengan negatif 1 ya. Maka himpunan penyelesaiannya kurung kerawa. Nah, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, sekarang cara yang kedua adalah cara substitusi. Nah, di sini sudah ada soal sama dengan yang tadi ya. X ditambah 3Y sama dengan 1 dan 2X negatif Y sama dengan 9. Nah, maka kita buat ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Nah, untuk substitusi ini di antara salah satu persamaan, maka kita buat menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, sekarang kita fokus ke persamaan 1 dulu, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 1. Nah, karena substitusi ini kita bikin X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, pertama kita lihat dulu variabel yang gampang atau yang mudah dibuat menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, karena di sini variabel X-nya sudah sendiri, nah maka kita buat jadi X sama dengan. Nah, maka 3Y pindah keluar kiri menjadi negatif 3Y. Nah, maka kita di sini sudah dapat variabel X-nya sama dengan 1 kurangi 3Y. Nah, selanjutnya untuk persamaan 2, yaitu 2X negatif Y sama dengan 9. Nah, karena variabel X-nya sudah didapat, maka kita substitusikan ke persamaan 2 ini. Maka 2 dalam kurung X-nya kita masukkan 1 kurangi 3Y dikurangi Y sama dengan 9. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali negatif 3Y sama dengan negatif 6Y. Ini kurangi Y. Nah, di sini kita satukan yang memiliki variabel sama. Nah, berarti di sini negatif 6Y dikurangi Y adalah negatif 7Y. Nah, angka 2 ini pindah ke ruas kanan, berarti 9 dikurangi 2 negatif 7Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dibagi negatif 7
Y sama dengan negatif 1. Nah, berarti sama ya dengan yang tadi. Y-nya adalah negatif 1. Nah, berarti sama dengan yang tadi, yaitu Y-nya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita cari variabel X-nya karena di sini masih dalam bentuk persamaan. Nah, maka kita substitusikan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan yang tadi. Y sama dengan negatif 1. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang ini. X sama dengan 1 dikurangi 3Y. X sama dengan 1 dikurangi 3. Nah, Y-nya adalah negatif 1. Maka kita masukkan Y adalah negatif 1. Berarti X sama dengan 1 dikurangi 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Nah, maka di sini 1 ditambah 3. Jadi X-nya adalah 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 1. Nah, sama dengan yang tadi, hanya beda cara saja. Yang tadi cara eliminasi, sedangkan yang ini adalah cara substitusi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara mengeliminasi dan substitusi, atau biasanya ibu sebut dengan cara gabungan. Di sini soalnya masih sama dengan yang tadi, itu X sama 3Y sama dengan 1 dan 2X negatif Y sama dengan 9. Nah, pertama kita berarti cara eliminasi dulu ya. Jadi dua persamaan ini eliminasi, maka X ditambah 3Y sama dengan 1 atau 2X kurangi Y sama dengan 9. Nah, berarti sama ya dengan yang tadi. Kita eliminasi X. Nah, biar si X-nya itu sama koefisiennya, maka kita cari KPK-nya. Nah, karena di sini 1 dan 2, maka KPK dari 1 dan 2 adalah 2. Berarti kita buat X-nya itu menjadi 2X. Nah, gimana cara menjadi 2X? Berarti X yang ini berarti dikali 2. Sedangkan yang ini udah sama dengan 2X, berarti hanya dikali 1 saja. Atau cara gampangnya kayak tadi ya, tinggal dibalik aja. Yang ini dikali 2, yang ini dikali 1. Kita lanjutkan X dikali 2 adalah 2X. 3Y dikali 2 6Y. 1 dikali 2 adalah 2. 2X kali 1 adalah 2X. Negatif Y kali 1 adalah negatif Y. 9 dikali 1 adalah 9. Dikurangi 2X kurangi 2X adalah 0. Maka sudah ditulis. 6Y dikurangi negatif Y maka menjadi 7Y. Nah, 2 dikurangi 9 maka menjadi negatif 7. Jadi Y sama dengan negatif 7 per 7 adalah negatif 1. Nah, sekarang sudah didapat nih Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, maka kita substitusikan. Y sama dengan negatif 1 ke persamaan, bebas mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, di sini ibu masukkan ke persamaan 2 ya. Berarti 2X dikurangi Y sama dengan 9. 2X dikurangi, nah Y-nya kan udah diketahui nih, Y sama dengan negatif 1. Nah, kita masukkan ke Y yang di sini adalah negatif 1 sama dengan 9. Maka 2X ditambah 1 sama dengan 9. Nah, maka berarti di sini 2X sama dengan satunya pindah ke luas kanan, berarti menjadi negatif 1. Maka 2X sama dengan 9 kurangi 1 adalah 8. Jadi X nya sama dengan 8
per 2 adalah 4. Nah, masih sama dengan yang tadi ya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan negatif 1. Nah, yang keempat adalah cara grafik. Nah, di sini sudah ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, pertama kita fokus ke persamaan 1 dulu, yaitu X ditambah 3Y sama dengan 1. Nah, langkah pertama kita misalkan kalau X-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, maka untuk ini ke sini, ke persamaan ini. Berarti karena X sama dengan 0, berarti kita tulis 0 ditambah 3Y sama dengan 1. Nah, berarti Y sama dengan 1 per 3. Atau kalau misalkan dibuat desimal berarti kurang lebih 0,3. Nah, sekarang kita buat Y-nya sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 masukin ke persamaan ini. Maka X ditambah 3 kali 0 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Untuk ini karena X-nya sama dengan 0, berarti titiknya adalah 0, Y-nya adalah 1 per 3 atau 0,3. Nah, untuk yang ini, nah karena X-nya adalah sama dengan 1, berarti tulis X1, Y-nya adalah 0. Nah, jadi ini tuh adalah titik koordinat ya, berarti ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Nah, diambil dari ini tadi. Selanjutnya kita ke persamaan 2. 2X kurangi Y sama dengan 9. Nah, caranya sama, kita misalkan dulu X-nya adalah sama dengan 0. Maka masukkan ke persamaan ini. 2 dikali 0 dikurangi Y sama dengan 9. Nah, 2 kali 0 adalah 0. Berarti negatif Y, tinggal negatif Y sama dengan 9. Nah, maka kita ubah biar tidak negatif, maka dikalikan dengan negatif. Negatif Y kali negatif adalah positif Y. 9 dikali negatif adalah negatif. Nah, berarti di sini titik koordinatnya adalah X sama dengan 0, berarti 0, negatif 9. Nah, yang kedua kita misalkan Y sama dengan 0. Maka 2X misalkan di sini kurangi Y-nya adalah 0 sama dengan 9. Maka 2X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 2. Atau misalnya dibuat desimal adalah 4,5. Nah, berarti titik koordinatnya adalah X-nya dulu, X-nya adalah 9 per 2 karena Y-nya 0. Berarti kita sudah dapat titik koordinatnya adalah ada, pertama ada 0,1/3, kedua ada 1,0, ketiga ada 0,-9, keempat ada 9/2,0. Nah, dari titik-titik koordinat ini maka kita gambar grafiknya. Nah, selanjutnya dari titik-titik yang sudah diketahui kita gambar di grafik kartesius ini. Nah, ini kedua titik ini adalah dari persamaan 1 atau persamaan ini. Nah, yang ini adalah dari persamaan 2. Titik-titik ini dari persamaan 2. Nah, maka kita langsung gambar titik koordinatnya. Yang pertama ada 0,1/3. Nah, di mana X-nya 0 dan Y-nya adalah 1/3.
Nah, karena X-nya 0 di sini, maka 0 di sini ya. Dan Y-nya adalah 1/3, atau kalau misalkan didesimalkan berarti 0,33. Nah, berarti di daerah positif Y. Nah, berarti kurang lebih gambarnya di antara 0 dan 1. Berarti di sini ya kurang lebih. Nah, ini adalah titik dari 0,1/3. Nah, selanjutnya titik yang kedua yaitu 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Nah, tapi kalau misalkan digambarkan berarti Y-nya adalah X-nya adalah 1, berarti X-nya di sini. Dan Y-nya adalah 0. 0 itu kan di sini ya. Nah, berarti titiknya itu yang ini. Nah, ini adalah titik 1,0. Kita buat garis lurusnya. Harus pakai penggaris ya, soalnya kalau misalnya nggak pakai penggaris maka hasilnya belum tentu akan akurat. Berarti ini adalah persamaan ini ya, X ditambah 3Y sama dengan. Nah, selanjutnya kita gambarkan dari titik, kita gambarkan titik dari persamaan yang kedua. Yang pertama ada 0,-9. Nah, X-nya adalah 0, berarti di sini, dan Y-nya adalah -9. Nah, berarti titiknya di sini. Berarti ini adalah 0,-9. Nah, kedua 9/2,0. Nah, atau kalau misalkan didesimalkan berarti 4,5 ya. X-nya adalah 4,5. Berarti di sini kurang lebih, dan Y-nya adalah 0. Berarti di sini ya. Berarti titiknya ini. Ini itu adalah 9/5,0. Nah, dari titik ini maka kita gambar garis lurus juga. Gambar garis lurus. Ini adalah dari persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, dari dua persamaan ini kita cari titik potongnya ada di mana. Nah, ini ya titik potongnya atau titik ketemunya. Nah, ini tarik garis sama tarik garis ke sini. Nah, berarti titik ini adalah titik X-nya berapa? X-nya adalah, ini variabel X ya, ini variabel Y. Nih, X-nya adalah 4, sedangkan Y-nya adalah -1. Nah, berarti yang benar penyelesaiannya adalah 4,-1, berarti sama dengan yang tadi. Nah, jadi dari soal ini tuh bisa menggunakan cara eliminasi, cara substitusi, cara gabungan, ataupun dengan cara grafik. Nah, dimana hasilnya akan selalu sama, tidak mungkin berubah-ubah seperti itu. Cukup sekian dari video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.